Halo, salam jumpa pemirsa TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada. Kembali lagi Nusa Tenggara Timur hari ini menjumpai Anda sekalian. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Siswa SMA Evata Soe panen jagung program TJPS. 63 orang pemuda Sumba Barat Daya siap seleksi di Korem 161 Wirasakti Kupang. ATM ramah disabilitas diresmikan di Kabupaten Manggarai. Ya, saudara, cuplikan berita utama tadi kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Dian Lenggo dan saya Yasinta Tibuhala. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita mulai informasi pertama. Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tegas menolak aturan masuk sekolah jam 5 pagi. Baik saudara, kami ulangi informasi. Pemerintah Kabupaten Nagekeo bekerja sama dengan Bulog Bajawa melaksanakan operasi pasar murah. Hal ini dilakukan pasca naiknya beberapa harga kebutuhan pokok di pasaran. Dampak kenaikan harga sembako di pasar membuat pemerintah daerah melakukan operasi pasar murah di Kabupaten Nagekeo. Di Kecamatan Aesesa, warga pun rela antri untuk mendapatkan beras murah yang dijual oleh Bulog. Dalam operasi pasar murah ini, Bulog menyediakan beras dan juga minyak goreng kemasan. Harga pun jauh berbeda dengan harga di pasaran. Harga beras medium per 5 kg dijual seharga Rp47.000, minyak goreng seharga Rp13 hingga Rp18.000 per liter dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Asisten Manajer Bisnis Bulog Bajawa Roberto Raymond Agat menjelaskan, operasi pasar ini telah dilakukan sejumlah daerah di Kabupaten Nagekeo. Hal ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menstabilkan harga yang saat ini telah melonjak tinggi. Kami membawa beras 5 kilo, minyak goreng sedap 1 liter, 5 liter, minyak goreng kita dengan harga masing-masing. Yang minyak goreng kita itu harga Rp13.000, tepung terigu Rp13.000, minyak sedap 1 liter Rp18.000, minyak sedap 5 liter Rp84.000, beras medium 5 kg Rp47.000. Kesiapan kami di Bulog sampai dengan hari ini selalu ready. Operasi pasar akan terus dilajukan untuk mengatasi kenaikan harga. Bulog berjanji akan selalu siap stok seperti beras. Masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan stok beras yang ada di Bulog Bajawa. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, harga beras premium di Kabupaten TTU melonjak hingga Rp16.000 per kilogram. Sementara stok beras yang dimiliki para pedagang kini juga mulai menipis. Kerisauan akan kenaikan harga beras premium bukan hanya dirasakan warga, tetapi juga mulai melanda para pedagang beras di Kota Kefamananu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pasalnya, walaupun harga beras di pasaran sudah naik hingga Rp16.000 per kilogram dari sebelumnya Rp14.000 per kilogram, namun stok beras yang dimiliki para pedagang saat ini juga mulai menipis. Ambotang Kasau, seorang pedagang beras mengungkapkan menipisnya stok beras saat ini karena pasokan beras dari Sulawesi terhambat gelombang tinggi. Ia kini hanya bergantung sepenuhnya pada pasokan beras dari Kupang. Namun itu pun jatah yang didapatnya tidak seperti diharapkan karena terputusnya akses jalan Trans Timor di Takari, Kabupaten Kupang. Sulawesi karena ombak besar, Pak. Ombak besar, jadi itu beras kurang masuk.
Yang kedua ini Jalan Takar itu ada longsor. Jadi itu beras-beras dari Kupang tidak masuk. Minat pembeli seperti apa sekarang? Yang pembeli itu maunya cari beras Bulog. Tapi sekarang beras Bulog katanya belum ada perintah dari pusat bahwa sudah bisa dikasih keluar. Sementara itu, Bibi Mina, pedagang beras yang lain mengaku minat pembeli saat ini juga menurun, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia menduga hal ini dipicu menurunnya daya beli masyarakat. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Saudara, sebanyak 874 siswa SMA Evata Soe memanen jagung hasil program TJPS yang diakomodir oleh sekolah. Siswa sangat menikmati proses penanaman jagung hingga proses panen. Salah satu sekolah yang melaksanakan program TJPS adalah SMA Evata Soe. Saat ini sebanyak 874 siswa turun ke lapangan untuk memanen jagung hasil kerja mereka. PLT Kepala Sekolah SMA Evata Soe, Abiatar Kune, mengatakan dirinya sangat berbahagia dan berbangga atas hasil panen yang kini mereka dapatkan. Program TJPS yang mereka masukkan ke dalam mulok sekolah merupakan sebuah langkah untuk mendekatkan siswa dengan alam. Juga sebagai pembelajaran bagi siswa bahwa mereka bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk mendapatkan hasil. Dari 24 rombongan belajar, setiap kelas telah memetik hasil yang selama ini mereka usahakan. Hasil panen dari setiap rombongan belajar berkisar antara 7 hingga belasan karung. Hasil panen tersebut untuk sementara disimpan di sekolah dan mulai dijual. Sangat senang sekali karena memang awal itu kita punya banyak pendapat di mana masyarakat menyatakan bahwa anak saya mau sekolah kok mau tofa kebun. Namun berjalan dengan waktu dan mulai dari penanaman sampai panen ini hari ini dengan adanya hasil ini sangat senang. Karena itulah penggenapan bahwa menanam dengan mencucurkan air mata panen dengan sangat gembira, bersukaria. Kami sini sangat senang karena dari berkebun bersama-sama kami bisa mendapat banyak pengalaman, baik cara menanam jagung yang baik, bagaimana cara memupuknya maupun merawatnya. Pada hari ini kami bisa memanen jagung bersama-sama dan walaupun hujan angin kami tetap datang. Rosita Astria Mandala mengatakan sangat menikmati proses kerja dalam program TJPS ini. Mereka bisa beraktivitas di luar ruangan dengan lebih leluasa dan bisa belajar bekerja sama dalam tim. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ambu Galamawuran, TVRI NTT melaporkan. Ya pemirsa, ruas jalan utama penghubung antar desa di wilayah Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur yang kini sedang dibuka adalah Tua Kepa menuju Tanawang demi menunjang mobilitas menuju lumbung komoditas pertanian, baik kemiri, mete, dan kakao yang dipilih warga di dua desa tersebut. Menurut Kepala Desa Tanah Hawang Bernadus Belawasogen, ruas jalan Tanah Hawang Tua Kepa, ruas jalan ini sesungguhnya akses jalan menuju kantong produksi pertanian masyarakat, di mana perjuangan mewujudkan ruas jalan ini telah disuarakan warga selama kurang lebih 20 tahun silam. Dukungan pembukaan ruas jalan ini dibuktikan warga dengan mengikhlaskan ratusan pohon kemiri ikut ditebang, juga sejumlah tanaman usia produksi lainnya demi akses jalan tersebut. Namun di sisi lainnya, Kepala Desa berharap agar pengerjaan ruas jalan oleh pihak pelaksana teknis atau kontraktor dengan kualitas pekerjaan yang bermutu serta sesuai harapan masyarakat. Kami menunggu program ini sekitar mau 20 tahun. Dan masyarakat itu rela korban untuk tebang kemirinya sampai sekitar ratusan pohon. Karena
Pantauan TVRI di lokasi pengerjaan Jalan Hotmix ruas Jalan Tanah Wahang, Tua Kepa. Kondisi jalan penghubung desa tersebut sangat memprihatinkan. Proyek yang baru dikerjakan akhir tahun lalu itu banyak yang sudah mengalami kerusakan. Umumnya warga desa ini sangat kecewa dengan kondisi jalan ini. Pasalnya dalam hitungan bulan saja jalannya sudah banyak yang rusak, padahal baru saja selesai dikerjakan. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pasca banjir akibat Kali Bokong yang meluap dan melanda pemukiman warga di Kecamatan Takari, semua warga sudah kembali dan membersihkan rumah mereka masing-masing. Ini masuk desa. Mau masuk. Inilah kondisi terakhir warga terdampak banjir di Kecamatan Takari pada Jumat 3 Maret 2023 petang. Nampak banjir telah surut dan menyisakan lumpur di mana-mana. Bahkan ada rumah yang masih terendam air karena berada di dataran rendah. Tetapi sebagian besar warga yang rumahnya tidak lagi terendam telah kembali dan membersihkan rumah mereka masing-masing. PLT Camat Takari, Hendra Moi saat ditemui mengatakan banjir yang melanda pemukiman warga di Kecamatan Takari ini terjadi karena Kali Bokong meluap. Akibat hujan intensitas tinggi terjadi pada Jumat malam sampai Sabtu dini hari. Banjir ini sudah sering terjadi karena pendangkalan kali, sehingga apabila hujan dengan intensitas tinggi lebih dari 3 jam turun, dipastikan volume air Kali Bokong akan meluap dan merendam pemukiman warga. Ia menambahkan, banjir mulai surut sejak Sabtu pukul 6 pagi dan benar-benar kering pada pukul 10 pagi WITA. Setelah itu warga memilih pulang ke rumah mereka masing-masing karena saat banjir rela mengungsi ke kerabat yang berada di ketinggian. Sesampainya di rumah, warga langsung membersihkan sisa material banjir, yakni lumpur yang menggenangi rumah. Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 2 desa terdampak banjir, yakni Desa Benu dan Desa Tua Panaf. Selain itu, 1 kelurahan juga terdampak banjir tersebut, yakni Kelurahan Takari. Sedangkan Desa Hue Nuktu masih menunggu data dari pemerintah desa. Mulai turun secara reda, pokoknya dia mulai naik, terus dia mulai turun pelan-pelan. Desa ataupun kelurahan yang terdampak kita ada Desa Benu, Kelurahan Takari, kemudian Desa Tua Panaf. Jadi kurang lebih ada 2 desa, 1 kelurahan. Jadi ada 3 wilayah yang terdampak. Kita berharap bahwa mudah-mudahan bencana ini hanya berakhir. Kalau bisa cukup sudah, dan kita sama-sama berdoa, baik itu masyarakat, kita semua yang ada, kita berdoa semoga untuk di Kecamatan Takari ataupun Kabupaten Kupang bencana bisa berakhir sudah. Ia berharap setelah banjir ini tidak lagi ada banjir susulan sehingga warga kembali hidup normal seperti biasa. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT melaporkan. Ya, pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu mulai mendistribusikan logistik bagi para korban bencana yang melanda 12 kecamatan di Kabupaten Belu. Salah satu titik pendistribusian yaitu di Kecamatan Manaet, 2 Besi. Seperti inilah bahan logistik bagi para korban bencana alam yang melanda hampir sebagian besar wilayah di 12 kecamatan di Belu. Pendistribusian dimulai di Posko Bencana Alam Kabupaten Belu yang bertempat di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu. Kali ini pendistribusian dilakukan di salah satu titik, yakni di Kecamatan Nanaet 2 Besi, dengan menyasar 2 desa yang ada di kecamatan ini. Meski melalui sejumlah titik rawan longsor menuju kecamatan ini, namun pendistribusian logistik menuju ke kecamatan ini berjalan lancar. 2 desa yang menjadi titik pendistribusian yakni Desa Nananoe dan Desa Foho Eka, dengan total penerima bantuan sebanyak 11 kepala keluarga. Bahan logistik ini berupa bahan makanan, peralatan makan, serta air mineral dan perlengkapan dapur. Terkait pendistribusian bahan logistik bagi para korban bencana alam di Kabupaten Belu, masih terkendala dengan kondisi ruas jalan penghubung yang menjadi akses utama menuju lokasi bencana, sehingga pendistribusian masih berjalan lambat. Pihak BPBD Kabupaten Belu terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait guna memperlancar pendistribusian bantuan kepada korban bencana alam yang saat ini sudah memasuki hari kelima pasca bencana.
Baik, hari ini kami dari BPBD ditemani Pak Camat Desa Nananoe untuk 4 kakak yang terkena dampak sejak cuaca ekstrem ini bertiup, dan ini terjadi sekitar 2 atau 2,5 minggu yang lalu. Kita belum bisa beri bantuan karena kondisi jalan atau akses jalan yang sangat-sangat jelek. Saat ini terdapat beberapa tim yang terus berusaha menjangkau daerah terpencil guna memberikan bantuan kepada para korban, sekalipun dengan kondisi jalan yang rusak parah. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Kabupaten Belu menyebabkan bencana tanah longsor serta jalan amblas. Kondisi ini juga menyebabkan sejumlah rumah milik warga nyaris roboh akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Beginilah kondisi jalan yang berada di Dusun Laktutus, Desa Fohoeka, Kecamatan Nanait 2 Besi, yang ambles ketika diterpa hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi jalan ini pun berdampak pada sejumlah rumah warga yang dekat dengan ruas jalan ini. Tembok penahan rumah warga nyaris roboh. Hal ini juga dirasakan oleh salah satu warga di Dusun Fohoeka, Magdalena BT, yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Saat ini kondisi rumahnya mengalami keretakan sepanjang 4 meter dengan kedalaman rongga sekitar 1 meter. Magdalena yang berstatus janda ini kini hanya bisa pasrah dengan keadaan yang menimpa rumah yang baru setahun ia bangun. Melihat kondisi demikian, pemerintah Kabupaten Belu melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu mendata seluruh kerusakan yang dialami warga untuk segera dilakukan penanganan lanjutan. Pertama kan hujan, angin itu kan baru longsor ini baru sedikit. Baru ini terbuka begini tapi baru sedikit saja, tembok juga baru sedikit. Pertama belum sampai di tembok, masih di bawah sana. Habis hujan malam, siang, angin. Nah, tiba-tiba pas ini 1 hari, 1 malam hujan terus berhenti, baru ini penahan juga turun sampai banyak begini sampai di tembok. Tapi di dalam ini keramik tidak tembus, cuma di ini tembok. Ini penahan ini saja, pendirian ini. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT melaporkan. Baik pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Saudara, Anda kembali menyaksikan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Dandim 1602 ND bersama Kapolres ND dan Forkompimda meninjau pembangunan rumah layak huni yang dibangun melalui program Pangdam 9 Udayana, yakni Praja Raksaka Peduli Rakyat. Hampir 80% proses pembangunan rumah layak huni untuk warga kampung kurang mampu yang dibangun oleh Kodim 1602 ND melalui program dari Kodam 9 Udayana. Dandim 1602 ND Letkol Kaf Nenga Pendi saat meninjau menyampaikan pembangunan rumah layak huni ini sudah berjalan hampir sebulan. Namun terkendala cuaca sehingga ditargetkan awal Maret ini rampung dan bisa ditempatkan. Ia juga menyampaikan untuk ND mendapatkan alokasi anggaran untuk 2 rumah. Ia juga menambahkan program pembangunan rumah layak huni seperti ini akan berlanjut. Ia berharap nantinya rumah ini bisa ditempati dan bisa memberi rasa nyaman dan aman kepada kedua warga yang mendapatkannya. Camat Dona Yovan Pasa ketika ditemui media menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada seluruh pihak khususnya Kodim 1602 ND, Korem 161 Wirasakti, dan Kodam 9 Udayana yang sudah membantu warganya. Dirinya meminta dan berharap ke depan apapun program TNI kalau diizinkan bisa membantu warganya di beberapa desa lain karena Kecamatan Dona merupakan kecamatan dengan wilayah yang sangat sulit, baik akses maupun kemampuan ekonomi masyarakatnya. Program ini dari program Bapak Pangdam melalui program Praja Raksaka masyarakat. Di ND dapat 2 unit, Kodim ND dapat 2 unit. Salah satu ya dari program Pangdam Peduli Masyarakat. Saya mewakili Kecamatan Dona mengucapkan terima kasih. Program ini sangat berarti dan sangat membantu masyarakat susah. Masih banyak masyarakat di wilayah saya yang rumahnya masih di wilayah ini. Dan program ini sangat baik dan sangat diikuti masyarakat yang sangat membutuhkan. Jadi kami mengharapkan Bapak Pangdam mungkin jangan hanya 1 rumah, masih bisa 2-3 rumah. Kalau masih ada program kami donasi. Dari Kabupaten ND, Obi Tani, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, Kodim 1629 Sumba Barat Daya siap memberangkatkan 63 pelamar calon prajurit Tantama Angkatan Darat untuk mengikuti seleksi di Korem 161 Wirasakti Kupang. Sebanyak 63 calon prajurit Tantama Angkatan Darat yang berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya siap diberangkatkan oleh Kodim 1629 Sumba Barat Daya ke Korem 161 Wirasakti Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2023. Para pembina pendamping terlihat memperhatikan sejumlah administrasi pendukung para calon prajurit TNI Angkatan Darat tersebut di halaman Kodim 1629 Sumba Barat Daya, sehingga ketika tiba di Kupang tidak mengalami kesulitan teknis yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi. Dandim 1629 Sumba Barat Daya Letkol CZI Novi Kurniawan mengatakan 63 orang anak muda Sumba Barat Daya siap diberangkatkan untuk mengikuti seleksi di Korem 161 Wirasakti Kupang. Menurutnya, pembekalan telah dilakukan selama beberapa pekan di Kodim 1629 Sumba Barat Daya sehingga para calon prajurit tersebut benar-benar mempersiapkan diri untuk bersaing di Kupang. Ia berharap agar putra terbaik Sumba Barat Daya tersebut mampu bersaing sehingga terpilih menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Ia juga mengingatkan bahwa seleksi penerimaan anggota TNI Angkatan Darat tidak memungut biaya sepersen pun dan murni seleksi berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Ia berharap agar semuanya bisa terpilih berdasarkan jumlah kuota yang tersedia untuk Kodim 1629 Sumba Barat Daya. Akan tetapi nanti mereka ini akan bertanding pada saat tes di Kupang sana, kemudian sampai dengan tingkat pusat di Denpasar. Ya, mereka harus mempersiapkan diri. Jadi bahwa sudah ditekankan oleh pimpinan TNI bahwa mendaftar tentara itu tidak menggunakan uang sepeser pun, alias tidak menyogok dan tidak lain-lain. Jadi mereka harus mempersiapkan diri
mempersiapkan mentalnya, berlatih, belajar, sehingga pada saat nanti mereka bertanding, mereka akan menjadi juara dan bisa masuk menjadi anggota TNI. Sebelum diberangkatkan, para calon prajurit TNI Angkatan Darat tersebut terlebih dahulu dikumpulkan di Kodim 1629 Sumba Barat Daya untuk mendapatkan sejumlah arahan dari para pembina pendamping. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Baik pemirsa, anjungan tunai mandiri atau ATM untuk warga difabel Manggarai diresmikan oleh Bupati Manggarai bersama Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Fasilitas anjungan tunai mandiri tersebut merupakan yang pertama di Kabupaten Manggarai. Fasilitas ATM ramah untuk kaum difabel itu diberikan oleh Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Layanan ini diberikan di Ruteng dan merupakan kabupaten pertama di NTT yang mendapatkan fasilitas ini. Setelah sebelumnya 2 fasilitas ATM ramah disabilitas di Kota Kupang, Bupati Manggarai Heribertu Nabit bersama Dirut Bank NTT Hari Alexander Riwukaho didampingi oleh Kepala Bank NTT Cabang Ruteng Jemi Romi Rajalangu beserta 5 grup Bank Pembangunan Daerah Indonesia meresmikan fasilitas ATM ini. ATM yang berada di pintu masuk kantor Bupati itu langsung dicoba oleh warga disabilitas. Direktur Utama Bank NTT mengatakan penyediaan fasilitas tersebut sebagai bentuk pelayanan dan memberikan kepuasan bagi pengguna jasa termaksud disabilitas. Pelayanan perbankan, karena itu bank harus mampu menyediakan fasilitas kepada semua pengguna jasa bank. Dan nasabah tidak saja orang yang bisa tergolong normal secara fisik, tapi orang yang difabilitas dengan kebutuhan yang berbeda juga membutuhkan layanan perbankan. Karena itu mempermudah kebutuhan itu disediakanlah fasilitas ini. Bupati Manggarai Heribertus Nabit menambahkan pihaknya berterima kasih atas kontribusi dan kepedulian bank daerah tersebut untuk kemajuan pembangunan di Manggarai. Hal ini sesuai komitmen Bupati Manggarai dalam memberikan layanan bagi masyarakatnya, yaitu selalu memberikan pendekatan hak bagi semua orang termaksud disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan hak untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Kita menuju Kabupaten Lembata, Saudara. Ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi menjadi syarat utama dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kabupaten Lembata. Pemerintah bersama DPR RI terus berupaya mendorong ekosistem bisnis dan koperasi untuk meningkatkan nilai jual nelayan termasuk di Kabupaten Lembata. Lembata merupakan kabupaten yang memiliki segudang potensi kelautan dan perikanan. Luas wilayah kelautannya yang mencapai 64% menjadikan Lembata bersama Kabupaten Flores Timur dan Alor sering disebut sebagai segitiga emas potensi perikanan di Nusa Tenggara Timur. Setiap bulan Kabupaten Lembata mengirim ratusan ton berbagai jenis ikan keluar daerah. Ironinya, potensi ini tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan nelayan dan pengusaha UMKM di sektor kelautan dan perikanan. Banyak nelayan di Kabupaten Lembata masih hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan diperlukan adanya ekosistem bisnis dan koperasi di Kabupaten Lembata. Hal ini dikatakan anggota Komisi 4 DPR RI Juli Sutrisno Laiskodat saat membuka kegiatan bimbingan teknis perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan Kabupaten Lembata di Hotel Anissa Lewoleba pada Rabu 1 Maret 2023. Juli Laiskodat menegaskan bahwa pemerintah bersama lembaga DPR RI wajib mengintervensi pembentukan ekosistem bisnis dari hulu ke hilir. Ekosistem itu selalu Pak Gubernur bilang bahwa potensinya apa? Itu di hulu. Hilirnya pangsa pasar. Tengahnya harus diatur dengan baik apa yang kebutuhan pangsa pasar. Itu adalah ekosistem. Berarti di tengahnya ini yang mesti intervensi semuanya. Nah, bagaimana etos pemerintah kerja di dalam nelayan. Lalu kalau pemerintah, contoh, mereka ini sekarang rata-rata pakai tradisional. Sedangkan kita pangsa pasar ini kebutuhannya sekian. Nggak mungkin tradisional lagi. Musik kapalnya, ya kan, caranya, ya kan, udah tidak bisa tradisional lagi.
Selain itu, pembentukan koperasi kelompok nelayan dan stimulus kredit lunak usaha rakyat dapat mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan. Meski demikian, Juli mengingatkan bahwa etos kerja nelayan juga menjadi kunci utama mencapai tujuan ini, selain adanya intervensi dari pemerintah. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagorang, TVRI NTT. Ya, baik pemirsa, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Timor Tengah Selatan relatif rendah, tetapi angka kemiskinan di kabupaten ini relatif tinggi. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2022, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah 1,99%. Namun angka ini justru berbanding terbalik dengan angka kemiskinan di kabupaten ini. Kepala BPS TTS Patrisius Tupen mengatakan angka kemiskinan di kabupaten ini pada tahun 2022 adalah 25,45%. Angka ini tidak berbeda jauh dengan angka kemiskinan pada tahun 2021, yakni sebesar 26,64%. Ia menjelaskan ada standar yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu daerah, yaitu garis kemiskinan. Setiap orang atau keluarga yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan termaksud dalam kategori miskin. Angka garis kemiskinan di Timor Tengah Selatan tahun 2022 adalah sebesar Rp382.167. Jadi, penduduk yang pengeluarannya di atas angka tersebut tidak termaksud dalam penduduk miskin. Angka ini diperoleh dari perhitungan akan pemenuhan kebutuhan bahan makanan seseorang dalam sebulan. Memang kemiskinan kita relatif masih cukup tinggi, walaupun pengangguran terbuka kecil. Data terakhir ya, itu tahun 2022, saya bandingkan dengan 2021, memang dari segi persentase angka kemiskinan TTS itu menurun tipis. Jadi saya ambil contoh, 2021 itu jumlah penduduk miskin kita itu 26,64%. Terus di 2022 turun sedikit 25,45%, artinya turun kurang lebih 1%. Nah ini tentu sangat didorong oleh banyaknya intervensi pemerintah di dalam program bantuan-bantuan sosial. Kepala BPS TTS Patrisius Tupen mengatakan, walaupun tingkat pengangguran terbuka di TTS relatif kecil, tetapi angka kemiskinan cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah sebagian besar pekerja berstatus pekerja keluarga yang tidak terlalu berpengaruh dari sisi produktivitas. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Tinggal di pedalaman batas negara Indonesia dan Timor Leste tidak mengurangi niat Antonius Siki, salah satu warga di Desa Napan, untuk menekuni usaha produksi obat herbal tradisional turunan dari orang tuanya. Dari usaha yang ia tekuni tersebut, kini ia bisa meraup omset jutaan rupiah per bulannya. Beginilah proses meracik pembuatan obat herbal tradisional yang dilakukan Antonius Siki sehari-hari di tempat industri kecil menengah Sukamaju miliknya yang berada di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara. Ia tekun memproduksi obat herbal tradisional warisan dari orang tuanya. Saat dikelola orang tuanya, cara pengobatan yang dilakukan masih secara manual dan peracikannya pun masih alami. Menyesuaikan dengan kondisi zaman, Antonius Siki kemudian mengubah dan mencoba meracik kembali ramuan-ramuan tradisional tersebut menjadi obat herbal yang dijual dalam bentuk kemasan. Tanaman-tanaman yang menjadi bahan dasar obat herbal tradisional ini pun telah dia budidayakan di pekarangan rumahnya. Untuk pemasarannya sendiri, Antonius Siki melakukannya secara offline dan online dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Putaran saya sudah mulai tahu semua. Di Desa Napan sini orang mulai tahu, sudah minum semua. Di kabupaten saya sering ikut pameran, saya promosikan. Di provinsi pun begitu, saya ikut pameran dan di kabupaten lain. Dan pengobatan obat minuman herbal ini yang tadi saya bilang, saya siapkan tepung aslinya juga, saya sudah kirim sampai di Kalibata.
Antonio Siki mengaku usaha obat herbal yang ia geluti ini penjualannya bukan hanya melayani pemasaran dari beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur, tetapi juga sudah merambah ke ibu kota negara dan pulau-pulau lainnya. Tak heran dari penjualan produksi ramuan herbal tradisional yang dipatok dengan harga bervariatif dari Rp25.000 hingga Rp100.000 tersebut, kini ia bisa meraup omset jutaan rupiah per bulan. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Yosef Praso, TVRI NTT. Baik pemirsa, Nusa Tenggara Timur hari ini segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Saudara, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ikut ambil bagian dalam upaya penanganan stunting, komunitas CP Kita melakukan aksi penyajian PMT makanan bergizi berbasis pangan lokal bagi ratusan anak di Desa Noel Baki. Beginilah suasana aksi pemberian makanan tambahan atau PMT oleh komunitas CP Kita bagi ratusan anak di Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian komunitas CP Kita untuk ikut ambil bagian dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Kupang. Adapun PMT yang disediakan dalam aksi ini merupakan makanan bergizi berbasis pangan lokal yang disajikan kepada ratusan anak di Desa Noel Baki. Koordinator Umum Komunitas CP Kita, Pater Celestinus Panggara mengatakan, PMT bagi anak-anak di Desa Noel Baki ini merupakan bagian dari kepedulian komunitas CP Kita terhadap anak yang terdampak stunting di Kabupaten Kupang. Sehingga pada tahun 2023, komunitas ini akan ikut terlibat dalam aksi gerakan bersama komunitas CP Kita Cegah Stunting dan Gizi Buruk melalui makanan bergizi pangan lokal, bubur pelangi Flobamora. Adapun bubur pelangi Flobamora ini memiliki nilai gizi yang sangat teruji karena diracik dari berbagai jenis pangan lokal yang memiliki nutrisi yang diyakini bisa menurunkan stunting. Ia berharap melalui aksi ini gizi anak-anak di Desa Noel Baki bisa terbantu. Ini memang masalah bersama dan komunitas CP Kita tidak mau tinggal diam
berhadapan dengan situasi ini, sehingga kita ambil bagian dalam menangani masalah ini. Dan hari ini kita diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan ini di RT 15 Desa Noel Baki. Hari ini kita sempat memberi makanan tambahan kepada 122 anak, ditambah dengan beberapa ibu hamil. Sementara itu, Noel Baki Kepala Desa Noel Baki Octavianus Logo Buke saat menghadiri aksi PMT ini mengapresiasi komunitas CP Kita yang telah membantu anak-anak di Desa Noel Baki. Karena banyak anak di Desa Noel Baki yang saat ini mengalami gizi buruk dan stunting. Tentunya aksi seperti ini sangat dibutuhkan pemerintah desa dalam upaya menurunkan stunting. Karena desa dalam berbagai keterbatasan pasti akan sulit dan berat dalam menangani stunting. Tetapi dengan keterlibatan berbagai stakeholder seperti komunitas CP Kita, pastinya stunting bisa teratasi. Karena desa dalam berbagai keterbatasan pasti dalam menangani stunting. Tetapi dengan keterlibatan berbagai Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Saudara, kendati bulan operasi penimbangan telah selesai dilakukan, tetapi upaya penurunan stunting secara kolaboratif terus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bulan operasi penimbangan Februari 2023 sudah selesai dilakukan. Ribuan balita di 177 desa dan kelurahan di Kabupaten Kupang telah mendapatkan pelayanan penimbangan, ukur tinggi, ukur lingkar lengan, dan ukur lingkar kepala di setiap posyandu. Hal tersebut sebagai bagian dari evaluasi upaya penurunan stunting dari Agustus 2022 hingga Februari 2023. Kendati bulan operasi penimbangan Februari 2023 telah selesai dilakukan, tetapi upaya penurunan stunting harus tetap dilakukan secara kolaboratif untuk mendapatkan hasil yang maksimal, terutama pada bulan penimbangan Agustus 2023 mendatang. Terkait hal tersebut, Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe yang juga Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Kupang menyampaikan apresiasi karena sejak Agustus 2022 hingga Februari 2023 dan selama bulan operasi penimbangan juga telah melakukan upaya penurunan stunting secara kolaboratif. Bahkan semuanya dilakukan sangat maksimal. Akan tetapi hal tersebut tidak cukup. Karena selama stunting masih ada di Kabupaten Kupang, maka kerja dan upaya secara kolaboratif masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan kolaboratif semua lintas sektor untuk terus memberikan motivasi kepada para kader posyandu, juga semua orang tua anak bayi dan balita, untuk terus memperhatikan kebutuhan gizi anak. Bulan timbang dan ukur, Kabupaten Kupang ini sudah berjalan dengan sangat maksimal. Dan saya yakin bahwa kita akan punya dampak positif. Hasilnya kita akan lihat nanti pada Agustus. Karena Agustus ada bulan timbang ukur lagi dan saya yakin itu akan bisa berdampak yang bagus. Dan saya lihat bahwa lewat bulan timbang ukur kali ini kalau semua anak-anak itu dan saya lihat hampir 100% semua anak-anak di semua kecamatan itu ikut timbang dan ukur. Dan disinilah kita bisa mendapat data yang akurat dan juga kita bisa mendapatkan hasil yang baik lewat apa yang kita edukasi. Wakil Bupati Jerry optimis pada bulan penimbangan Agustus 2023 mendatang, angka stunting di Kabupaten Kupang akan semakin turun sehingga mencapai target yang telah ditentukan. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Baik pemirsa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata hingga saat ini belum menyerahkan data petani, termaksud luas lahan yang gagal panen pada musim tanam Oktober 2022 sampai Maret 2023. Padahal data ini sangat dibutuhkan untuk penanganan gagal tanam dan gagal panen, juga pernyataan bencana dari Bupati Lembata melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Data ini juga menjadi acuan kebijakan penyaluran stimulus bantuan dari Dinas Sosial kepada petani yang mengalami gagal panen musim ini. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata, Paulus Makarius Dolo mengatakan, suplai data yang lambat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bisa menghambat proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
Hal ini dikatakan Paulus usai mengikuti rapat Banggar di gedung DPRD Kabupaten Lembata Selasa 28 Februari 2023. Ia mendesak agar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan segera menyerahkan data tersebut, mengingat saat ini masyarakat juga sedang menghadapi masalah kenaikan harga beras yang cukup signifikan di pasar. Saya mengharapkan data dukung untuk potensi gagal panen yang dikerjakan oleh teman-teman Dinas Pertanian itu dimasukkan secepatnya. Mitra saya di Komisi 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu tinggal menunggu satu data itu. Data jumlah KK yang berpotensi mengalami gagal panen. Itu kan sudah bisa diambil oleh PPL-PPL di desa dengan teknis yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Pertanian. Kok sampai saat ini belum ada? Sebentar Badan Anggaran sudah mulai membahas, memutuskan bagaimana mendatangkan beras dari luar Pulau Lembata. Sebentar lagi kita akan tutup, kita close ini Bulog ini, Dolok ini. Kita close, tidak ada lagi pelayanan di sini. Kita arahkan pelayanan langsung ke desa-desa. Paulus menambahkan, gagal panen tahun ini berpotensi mengurangi cadangan pangan masyarakat Lembata. Oleh karena itu, data primer menjadi kebutuhan paling vital untuk mengatasi masalah ini. Andri Atagoran, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Penolakan pelaksana tugas PLT Sekwan dari DPRD Kabupaten Nagekeo mendapatkan tanggapan dari pakar hukum tata negara yang juga dosen hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Menurutnya, penolakan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan anggota DPRD tidak paham aturan dalam birokrasi pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh pakar hukum tata negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Yohanes Tubahelan, kepada TVRI melalui video conference. Dijelaskan keputusan Bupati Nagekeo atas pengangkatan PLT Sekwan menjadi kewenangan Bupati sebagai pemimpin wilayah. Keputusan Bupati tersebut seharusnya diterima oleh lembaga Dewan. Hal ini untuk menyelamatkan pelayanan dan aktivitas kelembagaan Dewan. Lembaga Dewan seharusnya berterima kasih atas kebijakan yang diambil oleh Bupati, bukan malah menolak yang tidak memiliki dasar hukum yang legal formal. Dewan seharusnya menjadi mitra kerja yang baik bersama lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mensukseskan program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga negara dan kaum intelektual, dirinya sangat menyayangkan sikap anggota DPRD Nagekeo yang menurutnya tidak paham dengan aturan yang ada. Penolakan PLT Sekwan sangat merugikan masyarakat Kabupaten Nagekeo secara umum. Penolakan oleh DPRD itu menurut saya tidak tepat, tidak tepat. Kayaknya kita mau katakan melanggar hukum juga bisa mirip ke sana. Artinya bahwa semestinya kan mereka harus pahami bahwa PLT itu secara prosedural itu menjadi kewenangan penuh daripada Pak Bupati. Penolakan itu menurut saya tidak memiliki dasar hukum yang kuat begitu. Dari Nagekeo, Doni Muni, TVRI NTT melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Di tengah kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk sekolah menengah atas untuk masuk sekolah pukul 5 pagi. Di Sumba, SMA Katolik Sin Peter Waikabubak mulai memperhatikan kebugaran siswa melalui senam pagi dan PBB. Sebelum kebijakan umum mulai diperlakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada seluruh SMA dan SMK di NTT agar masuk sekolah pukul 5 pagi, Lembaga Pendidikan SMA Katolik Sin Peter Waikabubak mulai memperhatikan kebugaran siswa melalui senam pagi bersama dan latihan baris berbaris. Di halaman sekolah tersebut, para siswa dan siswi melaksanakan senam pagi bersama dengan diiringi musik demi meningkatkan kebugaran tubuh para pelajar di lembaga pendidikan Katolik itu. Stamina dan kesehatan tubuh para pelajar selalu menjadi perhatian utama para pendidik di lembaga ini. Selain senam pagi, juga terdapat ekstrakurikuler peraturan baris berbaris yang seringkali menjuarai sejumlah lomba di event 17 Agustus. Apliana Ngura, siswi SMK Sin Peter Waikabubak, mengaku bahwa sekolahnya memperlakukan senam pagi bersama di setiap hari Jumat pagi. Selain itu, para siswa juga melakukan latihan baris berbaris. Menurutnya semua itu dilakukan demi meningkatkan kebugaran tubuh bagi para pelajar di sekolah itu.
Selain itu, apabila sewaktu-waktu ada kebijakan yang mewajibkan siswa masuk lebih pagi, maka seluruh pelajar akan siap secara mental. Namun ia berharap agar kebijakan sekolah masuk pukul 5 pagi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditinjau kembali, sehingga tidak mengorbankan sejumlah pelajar di sejumlah daerah yang belum semuanya siap untuk masuk pukul 5 pagi. Ia mengaku bahwa banyak rekan-rekannya yang menampung yang menampung tinggal di rumah sanak keluarga. Mereka datang dari desa, tentu untuk masuk pagi pukul 5 akan menjadi sulit karena harus membereskan sejumlah tanggung jawab di rumah keluarga tempat ia tinggal. Dari Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT. Saudara, segenap umat Katolik Kota Renya melantunkan doa dan nyanyian memuji sembari memohon ampun dalam devosi di masa Prapaskah saat ini, dan mereka menggelar mengaji semana di Kapela Tuan Ma dengan doa khusus dan nada pujian kepada Bunda Renya sebagai pelindung kota ini. Dalam untayan doa dan nada pujian dari para mama muji yang fasih dalam bahasa Portugis. Menurut salah satu mama muji Kapela Tuan Ma, Maria Katarina Fernandes, mama muji adalah komunitas awam yang bernaung di bawah asuhan Konfreria Renya Rosari, bertugas untuk memimpin doa dan pujian kepada Bunda Maria selama masa Prapaskah yang diawali dengan mengaji semana bagi para suku-suku pemilik ritus keagamaan Semana Santa hingga puncak pelaksanaan Semana Santa. Mama Muji merupakan salah satu kongresi awam yang terwarisi dalam struktur Semana Santa dan diberikan tugas khusus untuk memimpin doa dan nyanyian di kapela. Olehnya, bagi para ibu-ibu yang berada di seputaran Kapela Tuan Ma diwajibkan bergabung dalam komunitas ini. Namun masa seleksinya pun berlaku secara alamiah. Karena pada prinsipnya Mama Muji adalah bagian dari kerja kerasuan awam yang mengabdi dalam doa dan devosi. Kita membawakan doa, di mana kalau setiap Semana Santa kita selalu membawakan wujud-wujud dari setiap suku itu di dalam doa. Ya, di saat kita mengaji kita membawakan wujud dan kita berdoa kepada Bunda, minta apa yang mereka dari suku-suku itu minta, segala doa, segala permohonan dari suku itu atau dari para pesiara yang mungkin datang membawa wujudnya, lalu kita memuji, mendoakan itu wujud. Ada yang secara tertulis dan ada yang doa itu secara lisan. Doa dan pujian yang dilantunkan oleh para mama muji didaraskan dalam bahasa Portugis secara lantang dan menggema dalam Kapela Tuan Ma. Mengawali masa perkabungan menuju puncak Hari Baenalgi, Sexta-feira atau Semana Santa yang terwarisi secara turun-temurun hingga saat ini. Dari Flores Timur, Pat Manweran, TVRI NTT melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tak lupa kami mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Yasinta Tibuhala. Dan saya Dian Lenggu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.